masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana. Masa ini disebut tradisi Paleolitik atau tradisi batu awal, berlangsung selama beberapa juta tahun dan merupakan masa terpanjang yang dilalui dalam sejarah kehidupannya. Manusia baru mendiami beberapa daerah antara lain Afrika, Eropa, dan Asia, termasuk Kepulauan Indonesia. Unsur terpenting dari tradisi ini adalah teknologi pembuatan alat-alat batu tanpa gagang. Di antara peralatan batu buatan manusia Pleistosen yang menonjol di Indonesia adalah kapak perimbas, yakni jenis kapak yang digenggam dan berbentuk masif. Hasil penelitian arkeologi di Indonesia menunjukkan bahwa tradisi tersebut berlangsung pada masa Pleistosen Tengah dengan ditemukannya fosil manusia Pithecanthropus yang berumur lebih kurang 1,9 juta tahun. Perkakas-perkakas batu yang ditemukan dibuat dengan teknik pemangkasan. Bahasa sebagai alat komunikasi manusia sudah mulai terbentuk. Telah diciptakan sejenis alat komunikasi melalui kata-kata yang dilakukan bersama dalam kehidupan sehari-hari pada kelompoknya. Selain itu, diciptakan pula alat komunikasi melalui tanda-tanda atau gerakan anggota badan. Pada tingkat Homo sapiens, telah tercipta bahasa yang menjadi alat komunikasi utama dalam kehidupan sosial mereka. Dua, Garut. 1. Tipe kapak perimbas. 3. Kapak genggam. 4. Pahat genggam. 5. Fosil kayu. 6. Jenis batu japis. 7. Batu kecubung. 8. Replika tengkorak Homo erectus. 9. Replika volume tengkorak Homo erectus. Masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut. Masa ini disebut juga tradisi Mesolitik atau zaman pasca Pleistosen, berlangsung sekitar 10.000 tahun yang lalu. Peralatan yang digunakan untuk keperluan hidup merupakan kelanjutan tradisi alat-alat batu dan tulang pada masa sebelumnya. Pada masa ini dikenal dan berkembang 3 tradisi pokok pembuatan alat di Indonesia, yakni: pertama, tradisi serpih bilah, digunakan sebagai pisau, penggaruk, alat tusuk, dan mata panah bergigi. Kedua, tradisi alat tulang. Ketiga, tradisi kapak genggam Sumatera, Sumateralit. Penyebarannya meliputi Sumatera, Jawa, Sulawesi, Bali, Kepulauan Nusa Tenggara Timur, Kepulauan Maluku, dan Papua. Faktor alam seperti iklim, kesuburan tanah, dan keberadaan binatang buruan sangat mempengaruhi kehidupan manusia. Pada masa ini, iklim daerah tropis di Indonesia telah menunjukkan persamaan dengan iklim yang terjadi pada masa sekarang. Telah dikenal pula cara bercocok tanam dalam bentuk pertanian sederhana, seperti berladang dengan terlebih dahulu membakar hutan untuk menanam tanaman jenis kacang-kacangan, umbi-umbian, mentimun, padi, dan sebagainya. Mereka juga telah menunjukkan keinginan untuk bertempat tinggal secara tidak tetap, yakni di tepi pantai dan di dalam gua. Para penghuni pantai dan gua juga sudah mengenal sistem penguburan dengan upacara-upacara tertentu. Menaburi mayat dengan cat warna merah sebagai simbol kehidupan kembali di akhirat dan menyertakan pula perhiasan-perhiasan dari kulit kerang sebagai bekal kubur. 1. Mata tombak.
2. Mata panah. 3. Serpih. 4. Replika volume tengkorak Homo sapiens. 5. Beliung persegi. 6. Beliung penarah. 7. Kapak persegi. 'Masa perundagian'. Pada masa perundagian, banyak hal-hal baru ditemukan manusia. Timbulnya masyarakat golongan undagi atau golongan terampil dalam melakukan suatu jenis usaha tertentu didorong oleh keinginan manusia untuk memenuhi kebutuhan dan kelangsungan hidup. Misalnya dalam pembuatan rumah-rumah kayu, gerabah dalam berbagai bentuk, ragam hias, serta benda-benda logam. Selain itu, telah berkembang pula pembuatan jenis-jenis perhiasan yang terbuat dari perunggu, kulit kerang, tulang manik-manik yang terbuat dari batu, kaca, tanah liat yang dibakar, perhiasan dari batu akik atau kornelian, dan emas. Pada masa ini, teknologi pembuatan benda-benda jauh lebih tinggi tingkatnya. Dimulai dengan penemuan-penemuan baru berupa teknik peleburan, pencampuran, penempaan, dan pencetakan jenis-jenis logam. Ditemukan pula suatu campuran antara timah dan tembaga yang menghasilkan benda yang lebih kuat, yakni perunggu. Diperkirakan perkembangan pembuatan benda dari besi bersamaan dengan masa penggunaan perunggu. Jenis benda yang terbuat dari perunggu antara lain nekara, berbagai jenis kapak, bejana, boneka, perhiasan, dan senjata. Nekara adalah jenis benda perunggu yang pertama kali menarik perhatian. Gerabah. Pada umumnya, gerabah dibuat selain untuk upacara keagamaan, digunakan pula sebagai tempayan kubur, bekal kubur, serta untuk keperluan sehari-hari seperti tempat air, memasak makanan, atau ramuan obat. Satu. Mangkuk. 2. Buli-buli. 3. Periuk. Ini adalah contoh dari gambar berburu dan meramu. Alat yang digunakan saat meramu adalah jerat, tombak, senapang angin, parang, belantik, sumpit, anak sumpit, jala, bubu, dan rawe, serta mengumpulkan rotan, damar, bambu sebagai bahan untuk membuat tikar dan peralatan berburu. Sekian yang dapat kami sampaikan tentang manusia purba dan sebagainya yang kami ambil dari Museum Kalimantan Barat. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan terima kasih atas bimbingan Ibu Ega. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.